Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liga Bayu Ardianto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengatur heading serta membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Pertama-tama kita buka Microsoft Office Word. Kemudian di sini ketika kita ingin membuat satu dokumen baru, di sini blank page ya, kosong, dokumen kosong. Kemudian kita buat untuk halaman pertama, biasa kita kenal dengan cover. Kemudian di lembar kedua biasanya ada cover dalam, ini cover luar seperti ini biar kita tahu ada perbedaannya. Kemudian daftar isi, daftar gambar dan sebagainya itu terserah ya, nanti kita buat contoh daftar isi sampai daftar isi saja. Kemudian biasanya ada langsung bab 1, bab 2 dan seterusnya. Nah, tetapi di sini saya punya contoh yaitu mengenai pengertian sistem informasi dan tujuan dan fungsi sistem informasi. Jadi saya akan menggunakan dua poin ini sebagai pengganti biasa bab 1 atau bab 2 gitu ya. Di sini cover luar, cover dalam, daftar isi, pengertian sistem informasi, kemudian yang satunya tujuan dan fungsi sistem informasi. Nah, di sini hanya sebagai contoh ya. Nanti kalau teman-teman ingin menyesuaikan dengan format kampus atau sekolah kalian tinggal rubah aja sesuai dengan pedoman atau format yang digunakan. Di sini pertama kita akan mengatur cover luar ya. Cover luar biasanya di sini ada cover judul, kemudian ada logo kampus atau sekolah, kemudian identitas kita, nama identitas jurusan atau program studi. Nah, di sini untuk mengatur ini saya pindah dulu ke notepad biar kita tahu apa aja yang akan kita atur nanti ya. Misalkan nih, cover luar, cover dalam, daftar isi, pengertian sistem informasi, tujuan dan fungsi sistem informasi, kemudian yang terakhir kita pasang aja daftar pustaka seperti ini ya. Oke. Kemudian yang pertama kita atur dahulu cover luar. Nah, di sini teman-teman ketika membuat satu dokumen baru yang kosong, biasanya sudah ada covernya ya. Di sini cover dari format sekolah atau kampus kalian. Kemudian di lembar kedua, ini saya perbesar dulu, cover. Kemudian yang kedua ada cover dalam ya, seperti ini. Nah, kemudian yang lembar ketiga, di lembar ketiga ini navigasinya saya tutup terlebih dahulu. Di page ketiga atau halaman ketiga, di sini saya mengatur menjadi daftar isi. Oke, daftar isi ini saya taruh di tengah aja. Kemudian lembar keempat saya isi langsung pengertian sistem informasi. Saya next, saya enter sampai lembar keempat. Kemudian saya tambahkan pengertian sistem informasi. Nah, kemudian lembar kelima, di sini saya atur menjadi tujuan dan fungsi sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya pada halaman ke-6, di sini saya atur menjadi daftar pustaka. Di sini hanya menjadi judul headingnya saja ya, nanti agar kita bisa membuat daftar isi secara otomatis melalui heading yang sudah kita atur. Pertama di sini covernya sudah, misalkan nanti teman-teman bisa mengatur
gambar kampus atau sekolah teman-teman, kemudian identitas, begitu juga di cover dalam, kemudian daftar isi. Nah, di sini kita atur ketika kita ingin mengatur navigation. Di sini kita bisa melihat heading berapa aja yang kita pakai. Biasanya untuk bab awal atau misalkan di sini daftar isi seperti ini, kita memakai heading 1. Nah, kita lihat di sini ada heading 1. Nah, kalau kita menggunakan heading 1 atau heading 2 sampai heading 3, 4, 5, di sini nanti akan muncul di bagian heading di navigation. Kita coba menggunakan daftar isi di heading 1 sini ya. Nah, ketika kita langsung mengklik heading 1, otomatis kan dia masih belum terformat nih. Ini masih berwarna biru, kemudian format font sama ukuran masih belum kita setting. Cara men-settingnya, kita klik kanan di bagian heading 1, kemudian pilih modify. Nah, di sini nama heading 1 kita bisa format nih. Misalkan kita menggunakan Times New Roman sebagai fontnya, kemudian ukuran teksnya 12 atau 14. Teman-teman bisa menyesuaikan saja. Di sini saya mengatur menjadi 12. Kemudian saya bold dan font berwarna hitam. Saya klik OK. Nah, di sini ketika sudah kita setting menggunakan heading 1, otomatis di bagian navigation kita lihat sebagai sebelah kiri ya, di sini terlihat ada navigasi heading yaitu daftar isi. Nah, kita atur daftar tulisannya di tengah seperti ini. Begitupun yang untuk halaman 1 dan 2, cover dan cover dalam ini kita tidak perlu menyeting menjadi heading 1. Nah, karena biasanya nanti di daftar isi itu akan muncul cover atau cover dalam seperti itu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya di daftar isi, cover sama cover dalam itu biasanya di sini kan nanti diisi judul nih, judul laporan atau tugas akhir atau skripsinya. Nah, ketika kita menggunakan heading 1, nanti akan muncul judulnya itu di daftar isi. Jadi di sini kita atur saja menjadi, tadi kan menggunakan Times New Roman 12, di bold seperti ini aja. Nah, begitupun dengan cover yang dalam, kita bold saja. Kemudian setelah daftar isi sudah masuk di navigasi, kemudian di ini biasanya kan habis daftar isi kemudian langsung ada bab 1 pendahuluan seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan contoh langsung aja pengertian sistem informasi. Nah, di sini karena saya sudah menyeting heading 1, jadi saya langsung tinggal aja kliknya di sebelah sini ya, di setelahnya huruf I di sini. Nah, saya langsung klik aja heading 1. Nah, otomatis dia sudah tersetting di heading 1. Kita tinggal mengatur di posisi tengah. Sebenarnya kita bisa modify langsung di sini di sebelah center tengah atau di left right seperti itu ya, kanan atau kiri. Nah, saya menyetingnya di tengah seperti ini. Nah, kita lihat di sebelah kiri masukkan daftar isi, pengertian sistem informasi. Kemudian yang keduanya ada tujuan dan fungsi sistem informasi. Di sini saya setting untuk heading 1 juga seperti ini. Nah, kemudian saya taruh di tengah, di center. Oke, setelah itu yang terakhir saya memakai daftar pustaka, saya gunakan heading 1 juga. Nah, seperti ini. Oke, untuk isi atau kontennya di sini saya sudah menyiapkan. Untuk cover sama cover dalam kita skip aja. Nah, kemudian lanjut di bagian ini, pengertian sistem informasi. Biasanya di sini itu bab 1 pendahuluan biasanya. Kemudian kontennya saya paste dari sini, saya sudah menyiapkan. Nah, saya kopas dari sini, saya paste di sini. Nah, teman-teman biasanya untuk format laporan atau proposal bisa menggunakan justify atau rata kanan kiri ini.
kalian bisa klik Ctrl plus J atau ini klik di bagian menu home, kemudian ini justify rata kanan kiri seperti ini. Dan untuk awal kalimat atau awal paragraf di sini kalian cukup klik tab ya di keyboard itu seperti ini. Nah, kemudian nanti akan muncul ya kalian tambahkan di sini konten-konten yang misalkan ada biasanya rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta batasan, itu kalian bisa tambahkan aja di sini. Nah, kemudian untuk tujuan dan fungsi sistem informasi yang kedua ya, di sini saya juga sudah menyiapkan kontennya. Untuk isinya saya copy paste di sini. Oke, karena ini masih belum teratur ya, saya atur terlebih dahulu. Ini hanya sebagai contoh. Justify rata kanan kiri. Nah, di sini untuk number belum terformat ya. Kemudian di sini saya pilih ini numbering, saya pilih pakai nomor aja ya, dengan format seperti ini aja. Mengumpulkan data masukan. Oke. Kemudian karena ini tidak sesuai dengan format, nah biasanya saya backspace atau saya delete. Nah, ketika sudah menggabung atau menjadi satu dengan sub pointnya, sub numbering, saya enter. Nah, kemudian saya backspace. Jadi kontennya ini jadi lurus dengan ini judulnya, subjudul numberingnya. Saya atur terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ini oke, setelah sudah, di sini tujuan dan fungsi sistem informasi juga masuk di navigasi ya, di sini. Setelah itu untuk daftar pustaka saya skip dulu karena saya tidak menggunakan dari jurnal ataupun buku ya. Oke, kemudian ini saya hapus karena ini contoh. Setelah itu kita akan mengatur untuk daftar isi. Nah, cara mengatur daftar isi, kita enter saja di sini dari daftar isi, 1 atau 2 kali enter. Kemudian teman-teman bisa masuk di reference ini ya, di menu reference. Setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, di sini di bagian pojok kiri atas ada tabel of content. Nah, teman-teman bisa klik, bisa menggunakan otomatis tabel 1, tabel 2. Nah, tetapi kalau saya biasanya klik ini custom table of content, terus kita langsung klik OK saja. Nah, akan muncul otomatis ya untuk daftar isinya. Begitupun dengan halaman atau numbering of page-nya. Setelah itu kita akan mengatur ini ya, nomor halaman. Biasanya judul cover dalam sama cover luar kan tidak menggunakan nomor. Biasanya dimulai daftar isi atau kata pengantar seperti itu ya. Nah, di sini saya akan mengatur daftar isi ini menjadi 3 atau I 3 kali. Caranya kita lihat terlebih dahulu untuk page numbernya ya. Di sini saya akan membedakan antara halaman judul atau cover luar sama cover dalam. Caranya di sini saya klik layout, kemudian saya break untuk membuat section ya di sini. Nah, saya backspace karena masih ada spasinya. Kemudian kita lihat. Nah, di sini halaman cover
menggunakan section 1. Begitupun cover dalam section 1. Nah, section 1 di sini kita tidak beri halaman. Kita beri halaman mulai section 2. Ya, di sini. Di sini saya hapus dulu untuk link to previous biar tidak nyambung dengan section yang atas. Seperti ini. Saya hapus. Kemudian penomoran saya awali mulai I3. Di sini kalian bisa klik ya di bawah. Kemudian pack number kalian format terlebih dahulu menggunakan format apa? Pakai I atau pakai numbering atau pakai ABC seperti ini. Saya pakai I seperti ini. Kemudian start dimulai 3. Kenapa 3? Karena yang I1 cover luar, I2 cover dalam. Tapi tidak perlu dikasih halaman seperti itu ya. Nah, di sini kan belum muncul nih. Kita sudah nyeting I 3 kali, tapi kok belum muncul? Kita pilih mau di atas atau di bawah halaman. Nah, seperti itu. Kita pakai di sini di bawah ya, di center tengah, play number 2. Nah, otomatis dia nomor 3. Karena selanjutnya di pengertian sistem informasi menggunakan section yang sama dengan daftar isi. Di sini juga langsung menggunakan I4, I nomor 4. Kita di sini menggunakan nomor 1 ya. Biasanya kan sub awal bab itu, awal halaman yang ada kata-kata bab, misalkan bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 5 itu menggunakan nomor untuk halamannya. Nah, di sini cara membedakannya atau memisahkannya, kita cukup enter saja di bagian daftar isi di sini. Kemudian kita masuk di layout, kita buat bricks baru. Nah, di sini kita section next page ya. Kita ingin memisahkan antara section 2 dengan section 3. Kemudian seperti yang awal tadi, saya hilangkan terlebih dahulu link to previous. Nah, di sini dan di sini juga. Kemudian saya atur lagi untuk saya hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian saya format. Saya menggunakan numbering. Startnya mulai 1 seperti ini. Nah, di sini kan masih belum muncul nih nomor halamannya. Saya atur di bawah juga. Nah, seperti ini. Jadi 3, kemudian 1. Nah, yang di sini sectionnya sama, maka akan saya pisahkan juga layout, kemudian section breaks. Nah, kita backspace atau delete aja. Nah, kita lihat sectionnya beda ya. Ada section 3, di sini section 4. Di sini seperti tadi kita hapus dulu link to previous. Nah, kemudian kita remove dulu numberingnya, nomor halamannya. Di sini 1 berarti di sini 2 ya. Seperti bab 1 sama bab 2. Saya atur startnya mulai 2. Kemudian pilih di tengah. Kita lihat ini kayak seperti bab 1 nomor 1, bab 2 bab 2. Nah, kemudian yang daftar pustaka kita bedakan juga untuk sectionnya. Caranya seperti tadi, kita di sini misalkan ini bab 2 yang paling terakhir ya, kita layout, bricks, kemudian section atau next page. Nah, ini kan ada kosong nih, halaman kosong, kalian delete aja. Nah, di sini kita lihat sectionnya sudah berbeda. Kita matikan dulu link to previous seperti ini. Kita format, kita remove dulu, kita format. Tadi terakhir nomor 2, berarti di sini nomor 3 ya. Nomor 3. Kemudian kita pilih bottom of page. Oke, setelah sudah ada nomor halamannya semua,
misalkan kita tidak sesuai nih, misalkan daftar pustakanya itu halaman ketiga kok. Nah, di sini karena kita sudah membuat daftar isi, kita bisa update. Kita klik aja di sini, klik, kemudian klik kanan di daftar isinya, pilih update file, update entry table. Nah, otomatis di sini halaman nomornya sudah menyesuaikan dengan yang sudah kita setting, ya. Mungkin ini sedikit tutorial dari saya. Untuk tutorial yang lebih lengkap saya taruh link video YouTube-nya di deskripsi. Kalian bisa tonton video yang lengkap tersebut. Di sini saya hanya ingin mengulangi saja agar teman-teman juga bisa mencontohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.